Bab 5821. Saat fajar di New York, Joseph dan anak buahnya membawa Aman Ramovic, Antonio, dan bos geng dibawa keluarga Zano menjauh dari Chinatown dan menuju ke pelabuhan. Orang kedua yang tersisa semuanya akan dipromosikan ke posisi penuh waktu. Saat ini, Jordan masih linglung. Meskipun dia melihat Charlie mengalahkan seluruh keluarga Zano dalam semalam, dia masih memiliki perasaan yang tidak realistis. Charlie melihat tirai terbuka dan Jordan sedikit bingung, jadi dia bertanya kepadanya. Jordan, bagaimana perasaanmu sekarang? Jordan kembali sadar, menggaruk kepalanya, dan berkata, Wade, aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak percaya. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu harus beradaptasi secepat mungkin. Karena mulai hari ini, kamu harus mengatur ulang gengmu secepatnya. Meskipun keluarga Zano adalah mafia terbesar di New York, ini bukan satu-satunya tantangan yang akan Anda hadapi di masa depan. Karena Anda telah memilih jalan ini, Anda harus menemukan cara untuk melangkah lebih jauh di jalur ini. Jordan mengangguk dengan berat dan berkata dengan hormat, Wade, mulai sekarang, geng Tiongkok akan menemukan cara untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dan saya akan menyerahkan keuntungan yang diserahkan oleh geng-geng itu kepada Anda setiap bulan. Charlie melambaikan tangannya, sebagian besar uang diperoleh dengan menindas orang biasa. Dengan mendapatkan uang itu di tangan saya, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara saya dan mereka. Setelah mengatakan itu, Charlie tersenyum dan berkata, Paman Zong menganggapmu sebagai separuh putranya. Dan kamu dan aku dianggap kenalan. Karena Anda telah memilih dan ingin mengambil jalan ini, maka Anda harus menyimpan uang ini dengan aman. Jika Anda ambisius, gunakan uang ini untuk mengembangkan geng Anda dan membuka jalan bagi diri Anda sendiri terlebih dahulu. Kalau begitu, kalau usianya sudah habis, tiba-tiba Anda bisa menjadi pengusaha ternama. Atau sekadar mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, jika Anda tidak memiliki ambisi besar dan menghemat lebih banyak uang. Kamu akan memiliki cukup makanan dan pakaian dalam hidupmu. Jordan berkata dengan tegas, Tuan. Wade jangan khawatir. Karena aku telah memilih jalan ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Charlie mengangguk dan berkata, tapi ingat, Jordan, meskipun geng-geng di bawah keluarga Zano ini tidak berani melakukan apapun padamu. Ini tidak berarti Anda tidak memiliki lawan lain. Dan aku hanya bisa membantumu kali ini. Jika suatu hari lawan yang lebih kuat muncul di New York dan ingin mengambil nyawa Anda, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Berusaha sekuat tenaga dan kalahkan lawan, mengerti? Jordan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie memandang Darwin, mantan pemimpin geng Tiongkok, dan berkata, Tidak. Tubuh Darwin bergetar. Dia gemetar dan berkata dengan hormat. Wade, apa pesananmu? Charlie berkata, Anda adalah anggota geng ini, dan Anda tinggal di Chinatown. Di sini, Anda mewakili seluruh warga Tiongkok yang mencari nafkah di Chinatown. Jadi, kamu tidak boleh menjadi pengecut lagi di masa depan. Fakta membuktikan bahwa dalam industri Anda, kepengecutan tidak dapat menjamin keselamatan. Semakin pengecut Anda, semakin banyak orang yang ingin mengganggu Anda. Darwin merasa malu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan. Wade berkata, mulai sekarang, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan saudara Qiang, dan saya tidak akan pernah mempermalukannya. Charlie mengangguk dan berkata dengan sangat serius, ketika saya masih kecil, saya juga mendengar cerita tentang perkembangan geng Tiongkok di luar negeri. Saat itu, anggota geng Tiongkok berani melawan keras. Dan mereka telah membangun fondasi yang besar di Kanada, Amerika Serikat, dan bahkan Eropa. Namun, saya tidak menyangka bahwa di abad ke-21, geng Tiongkok di berbagai tempat menurun drastis. Banyak yang hilang, dan sisanya. Mereka yang jatuh sakit hanya bisa bertahan hidup dengan berkumpul di berbagai Chinatown. Tahukah Anda kenapa? Darwin berkata dengan canggung, selama bertahun-tahun, Eropa dan Amerika Serikat memang menjadi semakin agresif dalam menindak geng.
Dan tingkat persatuan di antara rekan-rekan di luar negeri memang lebih buruk dibandingkan dengan warga Korea dan Vietnam. Jadi secara keseluruhan memang jauh lebih sulit. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, apa yang kamu katakan hanyalah alasan. Menurut pendapat saya, alasan mengapa geng Tionghoa perantauan menurun drastis adalah karena mereka kehilangan darah. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, pada abad terakhir, banyak anggota geng Tiongkok yang keluar dari medan perang. Setelah meninggalkan medan perang dan keluar dari militer, beberapa ingin melihat dunia luar. Jadi mereka melakukan perjalanan melintasi lautan untuk datang ke sini untuk mencari nafkah. Saat itu, ketika mereka datang ke Eropa dan Amerika, mereka harus menghindari kematian dengan menaiki sampan. Mereka baru saja datang ke sini, jadi mereka tidak takut mati. Di mata mereka, mafia bukanlah apa-apa. Saat mereka berdiri di tanah ini, hidup mereka hanya berisi kata-kata. Meremehkan hidup dan mati, lakukanlah jika kamu tidak menerimanya. Pada titik ini, Charlie menunjuk ke arah Darwin dan melanjutkan, lihatlah dirimu lagi. Yang disebut generasi kelas 2 ini, 3 generasi yang lalu, kamu telah lama kehilangan darah ayahmu. Banyak dari Anda bahkan lahir di Amerika Serikat, dan mendapat paspor AS tanpa harus menyeberangi lautan. Dan kemudian tumbuh dengan minum susu, cola, dan makan hamburger dan sereal. Bahkan jika kamu adalah serigala, kamu telah menjalani kehidupan sebagai seekor husky. Belum lagi membiarkanmu memiliki darah ayahmu. Sekarang aku memintamu untuk duduk di sampan yang digunakan ayahmu ketika mereka datang dan berjalan lagi di rute mereka. Saya khawatir Anda belum menaiki kapal. Kakimu pasti terasa lemas. Darwin membenamkan kepalanya lebih dalam. Dia tahu bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir saat itu, ayahnya ikut serta dalam Perang Barat Daya. Atasan lamanya datang ke Amerika Utara sebelum dia. Setelah menghasilkan sejumlah uang, dia mengundangnya datang ke Amerika untuk mencari uang. Saat itu, mereka bersenjatakan senjata. Pria parubaya dengan bekas luka peluru membentuk geng di Chinatown dan terkenal di Amerika Serikat dan Kanada. Di era itu, Amerika Utara ibarat spons yang kalang kabut menyerap imigran legal dan ilegal dari seluruh dunia. Dan geng-geng yang didirikan oleh berbagai kelompok etnis bermunculan. Bab 5822. Secara umum, kota New York sendiri memiliki setidaknya 1000 geng. Besar dan kecil, dan di seluruh Amerika Serikat, terdapat puluhan ribu geng. Namun, geng Tionghoa pada masa itu, yang baru saja tiba, mampu berjuang keluar dari puluhan ribu geng. Namun, pada generasi Darwin, semangat berdarah tersebut hampir menghilang. Maka geng Cina terus kalah dalam berbagai pertarungan geng, terus mundur. Dan terus menyusut. Awalnya, mereka dengan naif mengira setidaknya masih ada benteng Chinatown. Tapi siapa yang tahu, bisa dibayangkan kekuatan musuh sudah lama luar biasa. Dan beberapa upaya berisiko berhasil mengalahkan mereka. Saat ini, Darwin sangat malu. Mengingat ketika ayahnya masih hidup, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tetapi jika menyangkut dirinya, meskipun dia mewarisi warisan yang ditinggalkannya, di tangannya, tanah ini dengan cepat hancur. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Charlie dengan mata merah. Wade, aku bersumpah padamu bahwa aku pasti akan mengembalikan darah geng Tiongkok. Charlie mengangguk sedikit, berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, jadi saya tidak akan menunda-nunda lagi di sini. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Keduanya mengangguk, dan Charlie melanjutkan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Anda harus menahan diri dengan prinsip-prinsip moral dunia. Selalu bersaing dengan yang kuat untuk mendapatkan makanan. Jangan menindas yang lemah, yang dominan, dan jangan merusak alam. Jika suatu saat kalian berdua menjadi seperti orang-orang itu, penuh kejahatan, saya akan datang ke Amerika lagi untuk membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Saat Charlie dan Hogan meninggalkan toko angsa panggang bersama, Hogan melihat kembali ke fasad sederhana dan mendesah pelan.
Mulai sekarang, keahlian angsa panggang ayahku akan hilang. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Paman Zong, apakah kamu ragu atau keberatan dengan keputusanku hari ini? Hogan terdiam sejenak dan berkata dengan serius. Tuan, Jordan adalah anak yatim piatu yang saya adopsi, bukan hewan peliharaan. Sejak saya mengadopsinya, saya tidak pernah berpikir untuk membuat rencana apapun untuk hidupnya. Dia belajar memasak angsa panggang bersama saya, dan baginya, itu bukan niat saya. Tetapi dia memiliki masa kecil yang mengembara, tidak banyak membaca dan tidak tega membaca. Dan statusnya sebagai imigran ilegal membuat dia sulit keluar dari Chinatown. Jadi aku mengajarinya cara membuat angsa panggang. Dan setidaknya biarkan dia memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Berbicara tentang hal ini, Hogan menambahkan, mengenai apakah dia memilih untuk menjual angsa panggang atau berhenti menjual angsa panggang. Saya menghormati pilihannya, tapi kesempatan yang diberikan Tuan Muda hari ini terlalu besar. Saya khawatir pengalamannya tidak cukup dan saya tidak dapat memahaminya. Charlie berkata dengan serius. Paman Zong sebaiknya melihat masalah ini dengan cara yang berbeda. Hogan berkata dengan hormat, Tuan, tolong ucapkan. Charlie berkata, sebelum Anda dan saya datang, Jordan sudah berada di bawah radar mereka. Dibuli dan sudah dipukuli. Hari ini mereka datang berkunjung. Dan Jordan jelas tidak mampu memberikan $3.000 itu. Jadi jika kita tidak datang, apa yang akan terjadi pada Jordan sekarang? Paling-paling, dia akan dipukuli dengan lebih serius. Pemukulan itu, dilihat dari kebrutalan anggota geng itu. Ada kemungkinan besar Jordan akan mengalami gejala sisa seumur hidup. Mulai dari disabilitas hingga kelumpuhan, dan ini hanya merupakan hasil yang relatif baik. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, kalau memikirkan kemungkinan terburuknya, orang-orang ini sudah mulai melakukan pembunuhan di Chinatown. Dan mereka telah membunuh lebih dari 1 atau 2 orang. Jika mereka ingin menggunakan Jordan untuk membunuh ayam dan monyet hari ini. Atau jika Jordan melawan terlalu keras hari ini, begitu mereka mengeluarkan senjatanya. Jordan pasti akan mati hari ini. Jadi, dampaknya bisa berkisar dari cedera serius hingga kematian. Dalam hal ini, Jordan tidak akan rugi apa-apa. Mulai sekarang, dia akan mendapatkan segalanya. Lagi pula, saat Jordan hendak menembak dan membunuh beberapa gangster itu. Dia benar-benar pembunuh. Mampu menjadi pembunuh di hadapan musuh yang menindasnya berarti dia masih memiliki darah. Mengambil jalan ini jelas untuknya. Itu lebih baik daripada tidak pergi. Hogan sedikit mengangguk setuju dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, mengapa Jordan tidak menembak dan membunuh orang-orang itu lagi? Charlie berkata, dia pasti akan membunuh orang di masa depan. Tapi seharusnya tidak sekarang. Membunuh begitu banyak orang secara langsung dapat dengan mudah menyebabkan kekejaman dan haus darah. Lebih baik biarkan dia beradaptasi secara perlahan. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya pada Hogan. Paman, kamu tidak istirahat sepanjang malam, apakah kamu ingin memulainya? Pergi ke hotel untuk tidur. Tidak. Hogan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata. Saya datang bersama Tuan Muda untuk berbisnis. Mari kita tunggu sampai urusannya selesai. Ayo pergi ke Queens sekarang dan cari tempat untuk minum kopi. Sudah waktunya toko barang antik Peter dibuka. Oke, Charlie mengangguk, kalau begitu ayo langsung ke Queens. Bab 5823. New York, Ratu. Queens adalah area yang luas. Meskipun tidak sejahtera seperti Manhattan. Lokasinya yang sentral dapat dianggap sebagai versi lebih kecil dari Manhattan. Apalagi Queens memiliki populasi yang padat dan banyak pendatang dari semua suku. Jadi relatif ramai. Flushing yang terkenal adalah lingkungan tempat berkumpulnya para pedagang Tiongkok dan Tiongkok. Toko barang antik Peter Zhou terletak di pusat Queens. Meski tokonya tidak besar, namun lokasinya sebenarnya bukan pilihan. Saat Charlie dan Hogan parkir di seberang toko barang antik, mereka menemukan bahwa toko barang antik tidak buka. Pada awalnya, Hogan tidak menyadari ada yang salah. Lagi pula, hari masih pagi, dan beberapa toko barang antik buka pagi-pagi sekali. Tapi Charlie, yang jelas lebih kuat,
menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat bintik-bintik karat di pintu besi dan pegangan toko barang antik. Seolah-olah tidak ada yang mengurusnya untuk sementara waktu. Dia awalnya berencana untuk minum kopi di seberangnya. Jadi dia mengemudikan mobilnya ke seberang jalan dan berhenti. Ketika dia berjalan mendekat untuk memeriksa, dia menemukan bahwa toko barang antik itu memang sudah lama tidak buka. Dan bahkan ada jaring laba-laba yang tergantung di atas pintu besi lipat. Melihat ke dalam melalui jendela, pajangan di dalamnya semuanya kotor dan sepertinya sudah lama tidak dirawat. Hogan di samping tidak bisa menahan cemberutnya. Rasanya tempat ini telah ditutup setidaknya selama beberapa bulan. Ya, Charlie mengangguk, bukankah itu berarti keluarga Zhou telah menjalankan banyak toko barang antik di Eropa dan Amerika? Mungkin tempat ini telah ditinggalkan. Hogan melihat ke toko barang bekas di sebelahnya. Dan menemukan bahwa meskipun toko tersebut masih memiliki tanda tutup. Sudah ada orang di dalam, jadi dia berjalan, mengetuk pintu, dan mengobrol dengan orang-orang. Setelah mengobrol, dia berbalik dan keluar dan berkata kepada Charlie. Tuan, ayo kembali ke mobil dan bicara. Charlie menyadari bahwa Hogan mungkin menemukan beberapa petunjuk sensitif. Jadi dia kembali ke mobil bersamanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Hogan berkata, Tuan, saya baru saja bertanya kepada pemilik sebelah. Pemiliknya mengatakan bahwa Peter Zhou ditangkap di toko ini 4 bulan lalu. Dan toko itu pun tutup. Tertangkap. Charlie dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa dia ditangkap. Hogan berkata, dikatakan karena penipuan. Tetapi pemilik toko sebelah mengatakan bahwa situasinya sangat istimewa dan berbeda dari penipuan biasa. Saat dia ditangkap, itu adalah FBI. Orang-orang yang datang untuk menangkap sangat terlibat. FBI. Charlie bergumam dan bertanya kepadanya, Paman Zhong, bukankah polisi harus bertanggung jawab atas kasus-kasus seperti penipuan? Hogan berkata, tidak. Tentu saja, jika situasinya serius. Membahayakan keamanan nasional, atau melibatkan orang dan barang penting. FBI mungkin bertanggung jawab. Karena Peter Zhou dicurigai melakukan penipuan. Dan jika ditangkap oleh FBI, itu membuktikan bahwa situasinya seharusnya cukup serius. Charlie bertanya, apakah pemilik toko baru saja mengetahui situasi Peter Zhou saat ini? Hogan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu tidak begitu paham. Dia hanya tahu bahwa toko barang antik keluarga Zhou di Amerika sepertinya telah tutup. Mengenai situasinya saat ini, orang itu belum menerima informasi apapun. Saat dia berbicara, Hogan menghela nafas tak berdaya dan berkata, pada tahun-tahun ini di New York. Saya pada dasarnya bosan di Chinatown dan jarang keluar. Saya tidak kenal siapapun. Saya tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk menanyakan kabar. Charlie mengerucutkan bibirnya dan berkata, tidak apa-apa. Mengenai masalah di New York. Mungkin bisa diandalkan untuk bertanya pada Nona Fei. Koneksi dan saluran informasinya jelas jauh lebih baik daripada kami berdua. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stella. Telepon berdering 7 atau 8 kali sebelum akhirnya diangkat. Stella bertanya begitu dia membuka mulutnya, Tuan. Bagaimana situasi di Atlanta? Charlie menyadari bahwa Stella mungkin tidak dapat berbicara dengan mudah. Dan dia telah benar-benar membuat sebuah judul. Mungkin karena dia sedang bersama istrinya saat ini. Jadi Charlie bertanya, jika Nona Fei merasa tidak nyaman, kita bisa bicara nanti. Stella berkata, saya sedang mengerjakan sebuah proyek di New York sekarang. Beri aku waktu sebentar. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam 5 menit. Oke, jawab Charlie dan menutup telepon. 5 menit kemudian, panggilan telepon Stella datang tepat waktu. Begitu telepon masuk, dia berkata dengan hormat. Wade, aku sedang mendiskusikan rencana dengan nonamu. Saya takut dia akan salah paham. Jadi saya tidak berani berbicara langsung dengan Anda. Bisakah kamu memaafkanku? Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu lebih bijaksana dariku. Bagaimana kabarnya denganmu akhir-akhir ini? Stella berkata, dia sibuk dengan proyek ini akhir-akhir ini. Karena aku tidak yakin berapa lama kamu membutuhkanku untuk menunggu.
Jadi saya berpura-pura menjadi nyata dan mempercayakan dia tanggung jawab penuh atas proyek di sini. Ini mungkin sedikit melelahkan, tapi dia tetap sangat terlibat. Charlie tersenyum. Dia berkata, istri saya masih sangat giat, jauh lebih baik dari saya. Stella tersenyum tipis dan berkata, Tuan, Wade pasti sangat giat. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan saya mengundang istrinya ke New York. Setelah mengatakan itu, Stella segera bertanya. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, apakah ada hubungannya dengan saya? Charlie bersenandung dan berkata, saya ingin Anda membantu saya mencari tahu tentang seseorang. Stella berkata tanpa berpikir, ceritakan situasinya dan saya akan segera mulai. Charlie berkata, ada seorang pedagang barang antik bernama Zhou Peter. Konon keluarga Zhou cukup terkenal dengan barang antiknya di Eropa dan Amerika. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Stella berkata sambil tersenyum, Peter Zhou, keluarganya memang cukup terkenal di kalangan barang antik Tiongkok. Mereka terutama terlibat dalam barang antik Tiongkok di luar negeri selama bertahun-tahun. Dari awal Perang Candu hingga berakhirnya Perang Anti-Jepang. Ada banyak barang antik Eropa dan Amerika yang mereka jual. Bisnis utama keluarga Peter Zhou adalah mengambil barang antik Tiongkok ini dari luar negeri dan kemudian menjualnya. Beberapa peninggalan budaya yang berharga sering kali disumbangkan ke Tiongkok secara gratis. Kakekku dulu sering membelikannya dari mereka. Hanya saja dia semakin tua dan bermain lebih sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Bab 5824. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Fei akan menjadi yang terbaik jika dia mengenalnya. Sejujurnya, saya punya beberapa hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan dengannya. Tetapi setelah saya tiba di New York, saya menemukan bahwa toko mereka telah tutup. Dikatakan bahwa dia ditangkap oleh FBI karena dicurigai melakukan penipuan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memeriksa keberadaannya. Stella berkata dengan heran, Wade Pak, apakah Anda sudah datang ke New York? Apakah Nyonya tahu? Charlie berkata, saya datang terburu-buru kali ini, dan penyelidikannya agak sensitif. Jadi aku tidak memberitahunya, dan aku memintamu, Nona Fei, merahasiakannya untukku. Stella buru-buru berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Saat dia berbicara, dia menambahkan, Anda baru saja mengatakan bahwa Peter Zhou ditangkap. Saya belum pernah mendengar hal ini. Tapi jangan khawatir. Saya akan meminta seseorang untuk mengumpulkan petunjuk dan memberitahu Anda setelah saya mengetahuinya. Oke, Charlie berterima kasih, terima kasih, Nona Fei. Setelah menutup telepon, Charlie berkata kepada Hogan. Paman Zhong, Nona Fei akan membantu kami memeriksanya. Mungkin akan memakan waktu lama. Ayo pergi ke Shangri-La untuk sarapan lalu istirahat. Tidak masalah. Hogan mengangguk dan tersenyum. Hanya saja jaraknya dekat dari Shangri-La. Jika pihak Nona Fei berkembang dengan cepat, beritanya mungkin akan datang dalam waktu kurang dari setengah jam. Atau sebaiknya kita makan saja di seberang jalan. Selama kamu memberiku secangkir kopi, aku tidak perlu tidur sepanjang hari. Charlie juga merasa perkataannya masuk akal, jadi dia setuju. Mereka berdua tiba di restoran seberang. Memesan makanan dan minum kopi. Sebelum mereka menghabiskan secangkir kopi, Stella menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, Stella berkata kepada Charlie. Wade, saya sudah mengetahui apa yang Anda minta saya periksa. Peter Zhou memang ditangkap oleh FBI 4 bulan lalu. Dia ditangkap karena menyinggung keluarga Rothschild dan mereka meminta FBI untuk menangkapnya. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, keluarga Rothschild. Apakah itu jalur langsung atau jalur jaminan? Jalur langsung. Stella berkata, konon levelnya cukup tinggi. Dia harus menjadi anggota inti keluarga. Charlie bertanya lagi, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tersinggung? Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak. Stella berkata dengan jujur, dikatakan meskipun FBI menangkapnya. Keluarga Rothschild lah yang secara pribadi menginterogasinya. Ketika keluarga Rothschild menginterogasinya, FBI tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di lokasi kejadian. Tetapi dikatakan bahwa setelah interogasi,
keluarga Rothschild sangat marah dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memenjarakan Peter di penjara Brooklyn tanpa diadili. Hal ini berlanjut selama beberapa bulan, keluarga dan pengacara Peter tidak diizinkan menemuinya. Charlie tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga Rothschild. Bukan saja mereka sangat kaya, namun mereka telah merambah ke kalangan elit Amerika Serikat yang kuat. Mereka secara alami memiliki kemampuan untuk menangkap orang dan mengurung mereka. Melakukannya tidaklah terlalu sulit, bahkan mungkin hanya memerlukan satu kalimat saja. Jadi, Charlie bertanya padanya, dalam situasi seperti ini, jika Anda memenjarakan orang tanpa diadili dan tidak diizinkan untuk berkunjung, apakah itu berarti mereka tidak akan pernah keluar dalam hidup ini? Itu sangat mungkin. Dia berkata, keluarga Rothschild mungkin ingin mendapatkan petunjuk atau hasil darinya. Dia tidak akan pernah dibebaskan sampai tujuannya tercapai. Bahkan jika pengacara terbaik di Amerika dipanggil, itu tetap tidak ada gunanya. Jika hal ini terjadi, mereka dapat mencap Peter sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah negara kapan saja. Yang akan sulit digunakan oleh siapapun. Charlie bertanya padanya, apakah ada cara bagi Nona Fei untuk mengeluarkannya? Stella berkata dengan malu, Tuan Wade, katakan sejujurnya. Di New York, secara teori, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Fei. Tetapi premisnya adalah bahwa keluarga ini tidak keberatan. Di New York dan bahkan seluruh Amerika Serikat, jika sesuatu diputuskan oleh keluarga Rothschild, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika saya pergi merekrut orang, setiap orang yang saya temui pasti akan memberitahu saya bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan. Charlie mendecakkan bibirnya, merasa agak sulit di hatinya. Tujuan utama datang menemui Peter kali ini adalah untuk mengetahui hubungan seperti apa yang dia miliki dengan ayahnya. Mengapa dia mengubah namanya menjadi Zhou Liangyun dan bekerja di toko barang antik? Dan bagaimana dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius bersamanya? Ada hubungan yang tidak dia ketahui. Tapi semua ini didasarkan pada premis bahwa dia harus melihatnya dan bertatap muka. Sekarang Peter Zhou dikirim ke penjara oleh keluarga Rothschild. Dan bahkan Stella tidak bisa mengeluarkannya dari penjara. Ini benar-benar sulit untuk ditangani. Dalam keputusasaan, Charlie bertanya padanya, Nona Fei, jika Anda diminta mengirim seseorang ke penjara Brooklyn, dapatkah Anda melakukannya? Bab 5825. Kirim orang masuk. Stella bertanya padanya tanpa sadar. Ten Wade, kamu tidak ingin aku mengirimmu masuk, kan? Itu benar, kata Charlie. Tolong bantu saya mendapatkan identitas palsu. Dan kemudian kirim aku ke penjara Brooklyn. Saya ingin bertemu Peter Zhou. Stella berpikir sejenak dan berkata, Ten Wade, saya akan mengirim Anda untuk diinterogasi. Tetapi, tidak banyak harapan, saya tidak dapat menjamin apakah Anda akan dapat melihat Peter Zhou setelah Anda masuk. Bagaimanapun, situasinya terlalu istimewa. Dan anggota inti keluarga Rothschild layak menghabiskan banyak upaya atas namanya. Tidak peduli apa yang membuat dia tersinggung. Bagi pihak lain, masalah ini pasti tidak biasa. Jadi dia juga harus mendapat perhatian khusus di penjara. Jika Anda ingin bertemu dengannya, mungkin perlu usaha. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kita harus masuk dulu untuk membicarakan hal ini. Stella bertanya, kapan Tuan Wade ingin pergi? Charlie berkata dengan tegas, lebih cepat lebih baik. Bisakah kamu mengirimku sebelum tengah hari? Stella juga menjawab dengan sederhana, tidak masalah. Saya akan mengaturnya, harap tunggu panggilan saya. Charlie menutup telepon untuk sementara, dan Hogan bertanya kepadanya. Tuan, apakah Anda berencana pergi ke penjara untuk menemui Peter Zhou? Ya, Charlie berkata, orang yang dia sakiti adalah anggota inti Rothschild. Ini di luar kemampuan Stella. Saat ini, tidak ada cara yang lebih baik kecuali saya pergi ke penjara untuk menemuinya. Hogan berkata dengan tatapan bingung, meskipun bisnis barang antiknya berjalan dengan baik. Dibandingkan dengan Rothschild, hal ini tidak berarti apa-apa. Bahkan tidak setetes pun di ember. Bagaimana dia bisa menyinggung anggota inti Rothschild? Charlie menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu.
Bahkan saya belum pernah berhubungan dengan anggota inti keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, jadi saya harus bertemu dengannya untuk mengetahui jawaban yang ingin saya ketahui. Dan juga bisa mengerti mengapa dia menyinggung keluarga Rothschild. Dia adalah teman ayahku semasa hidupnya. Dan dia mungkin baik padaku. Jika dia benar-benar dalam masalah, saya tidak bisa hanya duduk diam. Hogan ingin membujuk Charlie agar tidak mudah berkonflik dengan keluarga Rothschild. Namun ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia menelannya lagi karena dia memikirkan dirinya sendiri. Saat Charlie pertama kali bertemu dengannya, dia rela menyinggung Gerard Liu demi dia. Jika Zhou Peter itu benar-benar baik padanya, dan sesuai dengan karakternya, dia pasti akan bersaing dengan keluarga Rothschild untuk mendapatkan Peter Zhou. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata, penjara di sini beragam. Sekarang tuan muda telah mengambil keputusan. Harap berhati-hati dan cobalah untuk tidak mengungkapkan identitas asli Anda. Saat Anda pertama kali berhubungan dengan keluarga Rothschild. Charlie mengangguk dan tersenyum, Paman, jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Saya baru saja meminta Nona Fei menyiapkan identitas baru untuk saya. Hogan ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Agar aku akan menjagamu. Charlie berkata, Paman, kamu bisa menungguku di luar. Lebih nyaman bagiku untuk pergi sendiri untuk hal semacam ini. Jika kamu ikut denganku, aku akan mencurahkan energiku untuk menjagamu. Lagi pula, kamu juga bilang, penjara di sini bermacam-macam. Itu tidak berbahaya bagiku, tapi berbeda untukmu. Hogan mengangguk ringan. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membantu Charlie mendapatkan beberapa ide, seringkali dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Charlie. Lingkungan di penjara adalah lingkungan hutan. Dia sudah tua dan memiliki sedikit kemampuan untuk melindunginya di lingkungan itu. Jadi dia berkata kepada Charlie, Tuan, dari penjara, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui telepon. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Baik,